Jadi fokus perilaku yang tadi sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru akan muncul di sini dan akan dinilai gitu ya oleh kepala sekolahnya. Ada 3 penilaian secara kualitatif gitu, yaitu ada belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, ini bisa dipilih saja dan mohon untuk diberikan catatan juga gitu ya pada saat proses observasinya seperti apa, khususnya untuk fokus perilakunya. Dan apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Nah, ini juga diberikan hasil tinjauan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya, apa saja yang rekomendasi untuk Bapak Ibu guru untuk bisa meningkatkan praktik kinerjanya. Tinggal diisi saja. Ini ada maksimal karakter 1000, jadi bisa dielaborasikan sepanjang mungkin. Kita klik kumpulkan. Nah, untuk selanjutnya adalah berarti dari kepala sekolah masih belum bisa melanjutkan ke penilaian dokumen tindak lanjut gitu ya, karena dari sisi guru masih belum melakukan proses tindak lanjut. Jadi yang kita lihat adalah ini, dan apabila sudah selesai gitu ya melakukan observasi, nanti dokumen tindak lanjutnya bisa terbuka juga. Dan dari dokumen tindak lanjut, dari sisi guru bisa melihat hasil penilaian dari kepala sekolahnya gitu ya, atau dari atasannya. Ternyata tadi yang sudah diisi gitu ya, nilai atasan dan juga ada catatannya apabila diisi gitu ya, dan rekomendasinya. Kita lanjut, dan dari sini Bapak Ibu guru bisa sama-sama saling berdiskusi gitu ya dengan kepala sekolahnya terkait dengan pengisian dari sisi refleksinya gitu ya, tantangan yang dihadapi. Lalu nantinya untuk pilihan belajar, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan rekomendasi juga gitu ya dari kepala sekolahnya. Nah, ini kita bisa mulai untuk memilih kira-kira untuk tindak lanjut pilihan belajar dari PMM bisa didapatkan dari mana saja gitu ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan gitu ya. Ternyata pilihannya adalah pengelolaan emosi gitu ya, atau mungkin tiga-tiganya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata terlalu berat, bisa dipilih salah satu saja. Ini dari pengelolaan emosi bakal bisa dipilih untuk modul pelatihan mandirinya. Dan ini kapan Anda akan mempelajari, ini bebas, free text juga, Bapak Ibu bisa menuliskan minggu kedua dari Maret, atau Maret hingga Mei, atau di bulan minggu ketiga Mei gitu ya. Nah, ini bebas saja gitu. Yang penting adalah kepala sekolah mengetahui kapan Bapak Ibu guru akan melaksanakan belajar tersebut gitu ya. Dan ini bisa dilihat juga apa dukungan yang Anda butuhkan, sumber daya, penyediaan pembelian alat dukung, penyediaan atau akses, izin untuk mengikuti pelatihan, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa dipilih. Dan untuk opsi pilihan belajar lainnya, apabila ingin menggunakan kanal lainnya gitu ya, selain dari PMM, monggo untuk silakan saja. Pertanyaannya sama juga, tapi untuk yang ini bisa langsung dielaborasikan saja. Upaya-upayanya apa saja juga bisa dielaborasikan, kapannya juga bebas, dan dukungannya seperti apa gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih sama. Dan apabila sudah, tinggal diklik kumpulkan. Dan dari sini nantinya akan melakukan proses tindak lanjutnya gitu ya. Dan dari sini kita balik lagi ke kepala sekolah. Nah, ini dari sisi kepala sekolah sudah bisa menilai dokumen tindak lanjutnya apabila dari guru sudah menyelesaikan proses tindak lanjutnya. Ini ada penilaian juga dari kepala sekolah secara kualitatif gitu ya. Misalnya pilihannya ini, dan bisa dielaborasikan juga gitu ya. Dan bisa diklik kumpulkan. Berarti sudah ternilai. Nanti dari sisi gurunya bisa bisa melanjutkan lagi ke dokumen refleksi tindak lanjut. Ini tinggal diisi saja, ada inspirasi baru apa dari hasil belajarnya, ada perubahan apa saja, ini tinggal dielaborasikan juga, tantangan yang paling sulit,
bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut gitu ya. Dan juga untuk yang pilihan belajar lainnya. Jadi ini sifatnya bebas, free text, dan didiskusikan bersama-sama dengan kepala sekolahnya agar bisa mendapatkan output yang efisien dan maksimal juga. Kita klik kumpulkan. Dan untuk praktik kinerja, untuk pelaksanaan observasi, sudah selesai.